Dinamika politik ini kemarin sempat ada kunjungan Anies Baswedan berkunjung ke PDIP. Tanggapan Bapak sebagai praktisi hukum seperti apa, Pak? Ya, saya pikir inilah yang dibilang politik di Republik tercinta ini ya. Tarik ulur, pola mainnya seperti apa. Tapi itu yang jelas memang semua niatnya baik ya, nggak ada yang niat jahat, semua niat baik. Cuman mau jalan sendiri-sendiri ya. Dan kalaupun memang ada yang mau menggemboskan ataupun mau merebut kekuasaan atau segala macam, udahlah itu cerita-cerita omong kosong aja. Yang jelas hasil pemilu kemarin kita sudah memang melihat Pak Prabowo dan Gibran yang jadi RI 1 dan RI 2. Itu tidak bisa dibatalkan ya. Pelantikan nanti tanggal 20 Oktober. Nah, kalau kemarin sampai turun ke jalan itu karena memang antara KPU, MK, Parlemen ya, Senayan ya, MA itu memang saling tarik-menarik. Cuman perbedaan kata-kata ya. Tapi pada prinsipnya akhirnya bisa selesai semua dan semua kembali kepada keputusan MK. Artinya itu akan berjalan. Nah, kalaupun kita lihat si abah kita ini kesana kemari nyari lokomotif, ya saya pikir itu haknya. Dia juga tidak mau kehilangan kesempatan ya, tidak mau juga kehilangan legitimasi. Dia akan berusaha mendekatkan siapa parpol ataupun petinggi-petinggi yang didekati dan menerima dia. Nah, tapi kan kita lihat juga terombang-ambing kan. Dia datang ke kiri, ditolak. Dia datang ke kanan, dia tolak. Saya pikir ya beliau sepertinya haus kekuasaan. Ya, kepengen dia tampil lagi di kancah politik. Tapi kalau nggak ada yang menerima, berarti dia kan ada salahnya. Ya, salahnya apa ya? Biar dia ngaca diri dong, dia artinya introspeksi diri. Kok bisa semua tidak mau menerima dia? Padahal katanya ya, tanda kutip dia berhasil. Nah, kalau berhasil kan pasti rakyat Jakarta menghendaki dong. Nah, ini kan kita lihat semua rakyat Jakarta, bahkan PKS pun udah meninggalkan si abah ini, Anies Baswedan. Kalau menurut Bapak sendiri, sosok Anies itu seperti apa sih, Bang? Karena banyak ditinggalin sama partai-partai politik yang dulu mengasung dia sekarang. Ya, kalau saya tahu sosok luarnya nggak baik. Artinya dia terlalu, saya bilang agak fundamentalis, saya bilangnya. Artinya dia selalu dengan identitas agama ya. Ini yang tidak baik. Kita ini negara Pancasila ya. Tidak lagi kita antara Kristen, Muslim, Hindu, Buddha segala macam. Tidak. Kita berbicara nasionalis, berbicara ke depan, bicara Indonesia dan berbicara NKRI. Bang. Nah, beliau ini masih mengkotak-kotakan seperti itu. Itulah yang memang mungkin rakyat ini sudah muak ya, sudah nggak suka lagi dengan pengkerdilan seperti itu. Bang, keputusan MK ini kan selalu datang di injury time, Bang. Ya kan? Itu menurut Abang gimana sih, Bang, sebenarnya, Bang? Itulah namanya politik Indonesia ya. Selalu di pintu terakhir ya, pada saat-saat kita bilang injury time lah yang tadi media sampaikan. Ya memang begitu. Namanya juga politik. Jangankan bisa 2 hari sebelumnya pun juga bisa berubah. Tapi semua tetap masih terkendali. Ini cuma perbedaan paham ya. Senayan berpaham seperti apa, MA seperti apa, MK memutuskan seperti apa, dan KPU seperti apa. Tapi semua bisa selesai dengan hati yang dingin supaya negara ini tidak terpecah-pecah lah. Biar kita ingin negara ini tetap NKRI, tidak ada yang kuasa di sana, kuasa di sini. Semua berkedaulatan dan semua adalah untuk kepentingan rakyat. Bang, tapi kalau dari aspek hukum, Bang, keputusan MK itu di injury time sah nggak, Bang, menurut Bang? Kalau saya bilang, saya sebagai praktisi hukum itu sah saja. Berapa ratus ribu sih pengacara di Indonesia ini kan semua pada iyain. Kalau 1-2 ya udahlah, dia kurang baca-baca buku lah. Semua kan buku bisa direvisi. Saya pikir nggak ada masalah lah. Kita tujuannya bagaimana Indonesia ini, ya rakyat ini tetap satu ya. Jangan terpecah-pecah karena perbedaan pendapat ya. Kemarin itu kan akhirnya turun kan, buruh, tani, mahasiswa, pelajar semua turun ya, karena mau dikotak-katik oleh Senayan. Tapi rakyat berkehendak apa ya? Kedaulatan berkehendak apa?
Semua kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kalau rakyat sudah berkehendak seperti ini, ya udah jalankan. Tidak ada kok konstitusi yang dilanggar, sah-sah aja itu. Cuman masalah antara 29 ke 30. Ya, tapi nggak usah saya anu lah. Cuman itu aja, itu biasa lah. Cuman beda 1 tahun. Tapi bikin gaduh nggak sih Bang sebenarnya? Memang mesti gaduh baru benar. Kalau nggak gaduh ada tidak benernya. Jadi mesti gaduh dulu baru bisa benar. Nah, inilah akhirnya kan bener kan, adem, ayem. Itu tinggal kita lihat aja nanti tanggal 29 ya pendaftaran. Anies kemana gitu ya? Nah kita lihat aja ada nggak lokomotif yang mau bawa dia. Ya kalau nggak ada ya wassalam lah. Kita doakan ya dia. Kalau ada duitnya ya dirikan partai aja lagi. Dan partai apa dia mendirikan? Tapi kalau dari aspek hukum Bang, apakah masih ada waktu Bang, seandainya tidak dicalonkan dari PDIP Bang, untuk maju sebagai perseorangan Bang? Dia mau maju perseorangan kan dia minimal berapa tanda tangan kan? Itu udah minimal ya kan? Sempat nggak dia? Terus ada yang dukung nggak? Kan? Perorangan nggak dilarang, itu kan Jakarta kan ada kalau nggak salah Komjen Parengkuan itu kan, Komjen Purnawirawan kan, Darmawan Parengkuan, dia maju kok. Nah, tapi kalau Anies mau maju, maju aja, kita tes rakyat Jakarta memilih apakah enggak, kan itu. Nah, jangan harapin yang dari Bekasi kan nggak bisa milih di sini, tetap rakyat Jakarta untuk Jakarta. Dulu Anies diusung oleh Pak Prabowo saat pencalonan capres, dia menghina Pak Prabowo. Sekarang dia mau maju. Dia terlalu banyak menghina orang, tidak tahu diri. Ini saya buka akhirnya, ya. Dia sudah banyak partai yang menolong dia. Akhirnya partai itu pun dinyehkan, ya. Pak Prabowo kurang apa? Santun dan mendukung dia, ya. Ternyata sampai ucapannya dia kalau Pak Prabowo maju, dia tidak akan maju. Tapi dia tetap ngotot kan. Nah itulah Anies Baswedan yang ambisinya tidak bisa dikendalikan dan tidak tahu patsun. Sekarang dia gigit jari. Ya, ke Megawati seperti itu. Tinggal Megawati mau nggak? Yang setia aja bisa nggak setia. Apalagi yang datang dari luar masuk ke situ untuk didorong. Ya kita lihat nanti. Mau sakit hati lagi Bu Mega yang kedua kali. Nah kan nggak juga kan. Kita mau adem ayem, saling menghormati lah. Ya Anies kalau nggak dapat kereta, nggak dapat lokomotif, ya udah, yuk jadi dosen balik lagi di Paramadina jadi jadi doktor, jadi rektor kan rektor dulu, jadi rektor balik ke sana. Kan gitu. Pesan buat Anies sendiri Bang. Pak Anies udah, Anda istirahat dulu berpolitik ya, banyak sholat ya supaya memang Anda bisa kembali ke jalan yang benar sehingga Anda bisa menghargai siapa yang pernah menolong Anda ya. Jadi tahun ini tahun Anda untuk beristirahat. Saya Muarakarta. Oke, terima kasih Bang. Mantap. Deh Bang. Ya. Bang menanggapi tentang kalau Ahok gimana Bang? Enggak gini, jadi kalau cerita Anies sudah pasti cerita Ahok lah sama tuh berdua itu ya. Jadi kalau Anda media tanya Ahok itu barang busuk ya, mulutnya aja besar ya. Semua tahu kok dia bekas napi kok. Apa dia mau kita percaya untuk dia memimpin Jakarta atau memimpin di daerah lain? Enggak lah, udahlah. Mendingan Ahok dagang, kembali ke habitatnya, dia dagang apa, balik ke Bangka Belitung. Nggak usah lagi. Kita semua udah tahu bagaimana dia dengan istrinya ya. Ya, terus sekarang bagaimana dia kehidupannya, bagaimana dia pindah sana. Kayak kutu loncat kan. Nah, dulu di Golkar, dari Golkar ke Gerindra, dari Gerindra ke PDIP, terus mau pindah kemana lagi? Nah, saya pikir udah Anda itu sama Anies sama aja, tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Yang menolong Anda pun Anda pasti gigit. Jadi itulah saya, kalau Anda tanya saya, bagaimana Ahok, saya bilang jangan pernah pilih Ahok. Ahok bukan orang yang baik, ya. Suaranya pun juga tidak bisa. Suaranya kan emosional terus, darahnya darah panas. Nah, apa pemimpin seperti itu yang kita pilih? Jangan kasih kesempatan dia naik. Kita cari orang-orang yang banyak yang jauh lebih pintar dari Ahok kok. Banyak yang lebih pintar lagi dari Anies. Cuman memang belum dapat panggung, belum dapat forum. Kalau dia udah dapat forum, dapat panggung, pasti dia orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang jadi. Jadi kalau udah cerita Anies, cerita Ahok, close lah, tutup buku lah, kembali ke habitatnya masing-masing. Anies sebagai rektor di Paramadina, Ahok kembali dagang di Bangka Belitung.
Nah, Kalau kalau sosok Ridwan Kamil seperti ini, Nah, ritual ini cool ya. Cuman kalau dia pindah ke Jakarta bagaimana? Dia kan di Jawa Barat dan terkenal di Jawa Barat dan dia berhasil di Jawa Barat, apa bisa? Ya, tapi kalau memang harus kita dukung dia, tidak ada pilihan, kita dukung Ridwan Kamil. Ya, itulah pilihan kita saat ini yang memang Ridwan Kamil bisa kita kita golkan, ya kita dukung karena dia orangnya saya tahu cool orangnya ya, dan orang kerja dan tidak banyak omong. Beda dengan Anies dan beda juga dengan Ahok. Kalau Ridwan Kamil dan Suswono kita dukung. Ya pasti kita dukung. Kut ke kut kita dukung. Kita minta rakyat Jakarta memilih orang yang walaupun dia telah berhasil di Jawa Barat, mudah-mudahan dia akan juga berhasil di Jakarta.